Nagari Kesultanan Mataram adalah negara berbentuk kesultanan di Jawa pada abad ke-16. Kesultanan ini didirikan sejak pertengahan abad ke-16, tetapi baru menjadi negara berdaulat di akhir abad ke-16 yang dipimpin oleh dinasti yang bernama Wangsa Mataram. Kesultanan ini secara kenyataannya adalah negara merdeka yang menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan Belanda, yang ditandai dengan kedua pihak saling mengirim duta besar. Menjelang keruntuhannya, Kesultanan Mataram menjadi negara protektorat kerajaan Belanda dengan status tuan raja. Perjanjian Giyanti membuahkan kesepakatan bahwa Kesultanan Mataram dibagi dalam dua kekuasaan, yaitu Nagari Kesultanan Surakarta dan Nagari Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian yang ditandatangani dan diratifikasi pada tanggal 13 Februari tahun 1755 di Giyanti ini secara hukum menandai berakhirnya Mataram. Mataram memiliki struktur pemerintahan yang dipimpin oleh seorang susuhunan atau sultan. Dalam konsep kenegaraan Jawa, Raja-Raja Mataram disebutkan dengan konsep keagung binataran atau yaitu kekuasaan yang agung, memelihara hukum di muka bumi. Kemasyhuran Sultan Mataram telah dikenal sampai tanah Arab sebagai seorang pemimpin para mukmin di tanah Jawa, sehingga penguasa Mekah waktu itu memberi gelar Sultan kepada Raja Mataram. Dan inilah awal mula Raja Mataram menggunakan gelar Sultan. Para penguasa Mataram adalah keturunan dari Ki Ageng Sela, Ki Ageng Enis, dan Ki Ageng Pemanahan. Perintis dan pewaris Wangsa Mataram bersama tokoh dari Sela lainnya yaitu Ki Jurumartani dan Ki Panjawi. Pada dasarnya, penguasa Mataram mulanya bergelar Panembahan, kemudian Susuhunan. Gelar Sultan baru resmi digunakan pada tahun 1641 Masehi pada kekuasaan Anya Krakusuma atau yang lebih dikenal dengan Sultan Agung. Meskipun kerajaan Mataram Islam tidak pernah mengadopsi budaya, sistem, dan institusi Islam secara menyeluruh, sistem politiknya berakar dari peradaban Jawa asli yang digabungkan dengan unsur-unsur Islam. Kesultanan Mataram merupakan simbol berdirinya kekuatan sosial politik Islam di Jawa yang menjadi titik peralihan sekaligus masa transisi dari masa Hindu-Buddha ke masa Kejawen. Mataram Islam diakui mampu menyiarkan Islam secara kultural yang ditandai dengan perubahan besar pada Sultan Agung dalam mengadaptasikan agama dan budaya lokal. Islam dihadirkan di Jawa secara adaptif dengan budaya asli Jawa. Adaptasi kultural tersebut dapat diterima masyarakat Jawa, maka pribumisasi Islam dianggap berhasil karena Islam berkembang pesat di Jawa secara alamiah dan melalui proses kultural dari masyarakat Jawa itu sendiri. Sejak saat itulah budaya Islam di Jawa lebih dikenal dengan istilah Kejawen, yang syarat dengan muatan sufistik dan mulai berkembang pesat. Kitab-kitab tasawuf di dalam bahasa Arabnya dari Timur Tengah mulai digubah dalam bahasa Jawa dengan diadakan adaptasi sebelumnya terhadap alam pikiran Jawa tanpa kehilangan substansinya. Perpaduan dari berbagai sentral budaya ini telah menimbulkan karya-karya kreatif baru yang memperkaya khasanah sekaligus pengembang budaya Kejawen.